Interim KBRI Washington DC, Bapak Iwan Freddy Harisusanto, atas Pendidikan dan Kebudayaan Ibu Poppy Rufaida, dan pembelajar BIPA di KBRI Washington DC, serta seluruh hadirin pada acara kali ini yang kami banggakan dan cintai. Terima kasih sudah berkenan hadir pada acara kali ini. Kami bahagia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua, walaupun karena pandemi, kita hanya bisa menyapa secara virtual. Thank you to all the attendees here today, and a special thanks to the Cultural Attaché of the Indonesian Embassy, the Charge d'Affaires of the Indonesian Embassy in Washington, D.C., Mr. Iwan Freddy Harisusanto, the Education and Cultural Attaché, Professor Poppy Rufaida, and the students of the language program here today. Thank you for coming to this event. We are happy to be able to hold this ceremony virtually and celebrate everyone's hard work throughout these past few weeks. Perkenalkan, nama saya Andi Anastasia Malombasang. Orang-orang memanggil saya Tasya. Saya berasal dari Amerika Serikat dan saya tinggal di Maryland. Selamat malam atau selamat pagi untuk Anda yang ada di Amerika dan Indonesia. Nama saya Perry. Saya tinggal di New York. Kali ini, kami ingin mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua untuk menyelam lebih dalam sesuatu yang sama-sama dimiliki oleh negara Indonesia dan Amerika, yaitu keberagaman, yang juga menjadi salah satu alasan hubungan kasih sayang Indonesia dan Amerika semakin erat dan kuat. Ladies and gentlemen, Indonesia and America have something very important in common: diversity. This shared characteristic is one that strengthens the relationship between Indonesia and America. Tonight, we'd like to invite you to witness this diversity firsthand. Pertama-tama, kami mengundang dengan hormat atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC yang akan memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara virtual showcase pada hari ini. Kepada Profesor Poppy Rufaida, kami persilakan. Ya, terima kasih Tasya dan Ferry yang menjadi MC hari ini. Selamat datang kepada seluruh hadirin yang hari ini hadir di Zoom Room Virtual Showcase yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC untuk pelaksanaan Virtual Showcase Bahasa Indonesia. Virtual Showcase kelas Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC merupakan kegiatan yang dilakukan setiap semester. Tahun lalu telah dilaksanakan yaitu pada saat semasa pandemi COVID ya, Spring 2020, kemudian ada Summer Program, kemudian ada Fall Program, dan sekarang Spring 2021. Kami sangat bahagia sekali jumlah peminat untuk mengikuti kelas Bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC. Jumlahnya sangat banyak sekali, kelas beginner sampai ada 5 kelas, dan jumlahnya hampir saat itu mendekati hampir 300-an peserta. Dan hari ini kita akan menyaksikan kemampuan para pembelajar dalam menyampaikan bahasa Indonesia. Salah satunya adalah Tasya dan Perry. Dua orang ini adalah betul-betul belajar di kelas KBRI Washington DC dan bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia yang lancar sekali. Sekali lagi selamat kepada seluruh pembelajar dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada para pengajar yang hadir hari ini. Bapak Kadek Sanjaya yang saat ini ada di Bali, kemudian ada Ibu Bunga yang juga sedang ada di Bali, Indonesia, kemudian ada Mas Wimbo yang ada di Solo ya, kemudian ada Mas Berlin yang juga ada di kota Yogyakarta ya Mas Berlin. Kemudian ada Ibu Nona di Virginia, kemudian ada Bapak Andang di Maryland, Itu semuanya
pengajar yang mengajarkan kepada peserta kelas Bahasa Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi yang dilaksanakan oleh seluruh peserta yang mengikuti kelas virtual kelas Bahasa Indonesia. Untuk penyelenggaraan showcase ini adalah yang pertama untuk kelas pemula atau beginner, kemudian nanti akan ada showcase kelas intermediate dan kelas beginner, kemudian nanti akan ada web talk untuk yang kelas mahir ya, untuk kelas advance. Dan kami pun juga ada kelas untuk virtual showcase yang dalam bentuk seni budaya, yaitu untuk langgam atau menyinden lagu Jawa dan menari jaipongan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dukungan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemdikbudristek yang telah mendukung kegiatan hari ini, di mana salah satu pengajar yaitu Bapak Kadek Sanjaya adalah perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan kelas di KBRI Washington DC. Kemudian para pengajar yang hadir hari ini pun juga adalah para alumni dari Fulbright Teaching Assistant yang telah memiliki pengalaman 1 tahun di Amerika Serikat dalam memberikan pengajaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak, yaitu Fulbright yang telah memberikan dukungan kepada para pengajar sehingga mendapatkan pengalaman mengajar di Amerika Serikat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selamat menikmati tayangan kemampuan berbahasa Indonesia dari kelas pemula atau dari kelas beginner. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Poppy Rufaidah atas sambutannya dan telah sekaligus membuka acara pada hari ini. Thank you to the Educational and Cultural Attaché of the Indonesian Embassy in Washington, D.C. for her remarks in opening the event today. Baiklah, sebelum kita melangkah lebih jauh dan untuk membuka acara pada hari ini, kami akan menyuguhkan penampilan-penampilan yang luar biasa dari pembelajar bahasa Indonesia di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Para pembelajar ini belajar bahasa Indonesia sejak pertengahan April hingga akhir Juli 2021 dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ melalui kelas Zoom. We will present amazing performances from Indonesian language learners at the Embassy of the Republic of Indonesia in Washington, D.C. These students learned Indonesian from mid-April to the end of July 2021 virtually via Zoom. Sebagai penampilan pertama, kami mengundang pembelajar atas nama Thomas, Lisa, Anshuman, Blake, dan Audrey menyanyikan lagu Indonesia Raya. First, Thomas, Lisa, Anshuman, Blake, and Audrey will sing the song Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Di sana aku berdiri, jadikan diriku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwa badannya untuk Indonesia Raya.
Indonesia Raya, Merdeka, 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 kita Indonesia Raya. Tepuk tangan yang meriah untuk Thomas dan semua yang bernyanyi Indonesia Raya. Thank you to Thomas, Lisa, Antrim, Blake, and Audrey for singing Indonesia Raya. Wage Rudolf Supratman atau yang lebih dikenal dengan W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya yang baru saja kita dengar bersama. Selain itu, Ibu Kita Kartini, Bendera Kita Merah Putih, dan Indonesia Ibuku juga merupakan lagu ciptaan beliau. Selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk memberikan sambutan kepada Profesor Endang Aminuddin Amit Aziz. Kami persilakan. Baik, terima kasih Tasya dan juga terima kasih Bu Popi. Selamat pagi dari Indonesia, selamat malam untuk waktu di Amerika. Pertama saya menyampaikan selamat kepada seluruh peserta dari kelas pemula, kelas Bahasa Indonesia yang pada hari ini akan menyelesaikan tahap pertama untuk kelas pemula dan tentu saja saya sangat senang. Kemudian saya berterima kasih kepada Ibu Popi sebagai pelaksana untuk penyelenggaraan kelas kursus Bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC. Ini bagaimanapun merupakan sebuah inisiatif yang sangat baik untuk tetap menjalin kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Kelas Bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh KBRI Washington DC ini tadi disampaikan oleh Ibu Popi memiliki peminat yang sangat besar, ya, sehingga ada banyak kelas, ya, ada 5 kelas yang ditawarkan. Dan ini merupakan sebuah kemajuan yang sangat baik untuk menyebarkan bahasa Indonesia di kalangan penutur bukan bahasa Indonesia. Saya juga ingin berterima kasih kepada para guru yang sudah secara rajin, ya, penuh dedikasi untuk menyelenggarakan kelas ini walaupun di tengah-tengah keterbatasan karena hanya bisa dilakukan melalui ruang-ruang virtual. Tentu tidak mudah untuk menyelenggarakan kelas virtual ini karena pasti akan mengalami banyak masalah. Namun saya yakin, ya, dengan masalah-masalah yang ada, para guru, para siswa itu akan berusaha untuk mencapai tujuan belajar secara optimal. Dan bukti bahwa kelas ini berhasil dengan baik adalah seperti yang ditunjukkan oleh Tasya, ditunjukkan oleh Peri ketika mengantarkan program showcase ini menggunakan bahasa Indonesia yang baik sekali. Oleh karena itu saya menyampaikan selamat kepada semuanya dan tentu saja harapan saya sebagai perwakilan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ke depan kursus ini bisa terus berjalan, ya, bisa terus ditawarkan dan para peserta akan melanjutkan kursusnya ke tingkat yang lebih maju lagi, ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jangan pernah menyerah untuk belajar bahasa Indonesia
Dan tentu saja harapan saya Anda semua setelah selesai bahasa Indonesia, Anda bisa menguasai bahasa Indonesia. Ketika pandemi sudah selesai, segeralah datang ke Indonesia untuk mengetahui lebih banyak tentang Indonesia. Saya sangat yakin sekali Anda datang ke Indonesia, Anda akan semakin cinta kepada Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Dan sekali lagi terima kasih Bu Popi, terima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia, Pak Wakil Dubes, Pak para pimpinan di Kedutaan Besar Republik Indonesia, dan tentu saja kepada para guru dan kepada para peserta semuanya, selamat, semoga tetap sehat dan berbahagia. Terima kasih, selamat pagi dari Indonesia, selamat malam untuk wilayah Amerika. Terima kasih. Terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atas sambutannya. A big thanks to Professor Andang Aminuddin Aziz. Hadirin, pada acara hari ini Anda akan menyaksikan penampilan-penampilan dari pembelajar tingkat pemula BIPA 1 dan BIPA 2. Hadirin ini ingin tahu apa saja yang dipelajari pembelajar BIPA di tingkat pemula? Berikutnya, kita akan saksikan bersama penampilan dari Aaron, Isa, dan Sebastian menyanyikan lagu rap ciptaan mereka sendiri dengan judul Kelas Bahasa Indonesiaku yang mengemas apik apa saja yang mereka pelajari di kelas. Hadirin, selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, at today's event, the audience will watch the performances of the beginner level students. Would you like to see all that the beginner students have learned? Well, we will now see the performance of Aaron, Isa, and Sebastian singing a rap song of their own creation titled Kelas Bahasa Indonesiaku, which is a culmination of what they have learned. Enjoy. Saya berbicara bahasa Indonesia. Hari ini apa kabar baik ya. Minggu selesai dengan guru saya, Pak Berlin juga dengan teman-temannya. Kami belajar kosakata, make a monolinguist math. Ayo latihan ini dan itu dengan berapa menu. Ya Anda tinggal di mana, Anda suka makan apa, nasi goreng rasanya enak, especially if Aaron masak. Sehari-hari kami belajar nonton dan mendengar film dan lagu dan apapun kami akan latihan kata kerja. Menulis catatan di perpustakaan. Tidak lupa, tidak kalah, tapi kami gercep. Makan Inggris mahasiswa. Kata-kata itu yang kami belajar, tapi segala aktif kami di bahasa. Jangan wolas di kala seni. Bersantai sedikit, memakai hanya manis dan putih. Lagu rap kelas bahasa Indonesiaku. Mari beri tepuk tangan yang meriah. The rap song Kelas Bahasa Indonesiaku. Let's give a round of applause. Hadirin, penampilan berikutnya tidak jauh-jauh dari lagu dan musik.
kami mengundang Olivia Sears yang akan menyajikan presentasi tentang gamelan. Dalam budaya gamelan Indonesia, ada banyak versi dan gaya gamelan dari berbagai daerah di Indonesia, seperti gamelan Jawa, gamelan Bali, dan gamelan Sunda. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut Olivia, presentasi tentang gamelan. Selamat menyaksikan. For the next performance, we'd like to invite Olivia Sears with a presentation on gamelan. In Indonesian gamelan culture, there are many versions and styles of gamelan from various regions in Indonesia, such as Javanese, Balinese, and Sudanese gamelan. For more details, let's welcome Olivia Sears. Nama saya Olivia Sears. Saya belajar di kelas Bahasa Indonesia Pemula. Saya ingin belajar bahasa Indonesia karena saya menyukai budaya Indonesia. Tentu saja saya suka makanannya juga, tetapi saya lebih suka musiknya. Musik Indonesia adalah favorit saya. Selama lebih dari 20 tahun saya telah bergabung dengan kelompok gamelan bernama Pusaka Sunda. Kami memainkan musik gamelan Degung dari Jawa Barat. Saya belajar suling dengan pemain suling utama dan komposer Burhan Sukarma. Saya memainkan musik klasik Eropa dengan seruling di masa muda saya dan mulai belajar suling Jawa pada usia 33 tahun. Meskipun saya telah bermain gamelan selama bertahun-tahun, tetapi saya baru mulai belajar musiknya bernama Tembang Sunda. Di Tembang Sunda, penyanyi menyanyikan puisi dengan diiringi suling dan kecapi. Puisi dan lagu ini sangat indah. Pekerjaan saya adalah penerjemahan. Saya menerjemahkan puisi Italia ke dalam bahasa Inggris. Belajar bahasa Indonesia menggabungkan dua hobi yang saya cintai, bahasa dan musik. Saya bisa mulai memahami bahasa dan tulisan Indonesia sambil menggali pusaka musik yang saya cintai. Sekarang saya memainkan sulingnya. Judul lagunya Puluh Ganti. Ini adalah intronya. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Olivia Sears. Another round of applause for Olivia Sears. Hadirin, tidak hanya bernyanyi, para pembelajar juga cakap dalam membaca puisi. Berikutnya, kami mengundang Megan yang menulis puisi dengan judul Liburan untuk membacakan puisinya. Hadirin, mari beri sambutan yang meriah untuk Megan. Selamat menyaksikan. The students not only sing, but also read and write poetry. Megan will read her poem entitled Liburan, or Vacation. Let's give a warm welcome to Megan.
Halo, nama saya Megan. Umur saya 17 tahun dan saya tinggal di Carolina Utara. Sekarang saya membaca puisi saya tema liburan. Saya suka pantai karena saya bisa santai. Tidak ada khawatir ketika kaki di pasir. Lautnya besar, aku suka berada di luar dengan keluargaku dan bahagia dalam hatiku. Di laut saya berenang, itu membuatku senang. Ada harmoni. Untuk ini, makasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Megan dan puisinya liburan. Another round of applause for Megan and her poem Vacation. Berikutnya juga tidak kalah seru. Masih sama, yaitu pembacaan puisi. Sekarang, puisi ini adalah terjemahan dari salah satu puisi yang terkenal dengan judul Stopping by Woods on a Snowy Evening, karya Robert Frost. Untuk itu, kami mengundang Liam yang akan membaca puisi tersebut dalam bahasa Indonesia. Liam, kami persilakan. Halo. Mampir ke hutan di malam bersalju. In English, Stopping by Woods on a Snowy Evening, di Robert Frost. Hutan siapa ini saya pikir saya tahu. Dia Rumi di desa sekalipun. Dia tidak akan melihat saya berhenti di sini untuk melihat hutannya dipenuhi salju. Kuda kasihku pasti mengapa aneh untuk berhenti tanpa rumah pertanian di dekat antara hutan dan danau beku malam tergelap sepanjang tahun. Dia menggokkan loceng tali kekanjang untuk menanyakan apakah ada kesalahan. Satu-satunya suara lainnya adalah sapuan angin dingin dan serapan lembut. Hutannya indah, gelap dan dalam, tapi aku punya janji untuk ditepati, dan mal untuk pergi sebelum tidur, Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk penampilan para pembaca puisi kita. A round of applause for Liam and the other poetry readers. Setelah lagu dan puisi, mari kita lanjutkan dengan sebuah cerita legenda dari tanah Jawa. Untuk orang Indonesia, khususnya orang Jawa, cerita legenda ini mungkin tidak asing lagi di telinga. Cerita legenda ini berjudul Asal-muasal Gunung Tidar. Kami mengundang pembelajar atas nama Shilin untuk membacakan cerita legenda ini. Hadirin, ini dia Shilin Asal-muasal Gunung Tidar. Let's continue with a legend from the land of Java. This legendary story is entitled The Origin of Mount Tidar. We invite Zilin to read this legend. Ladies and gentlemen, here it is. Zilin with The Origin of Mount Tidar. Legenda Gunung Tidar. Dulu ada sebuah gunung bernama Mahameru. Letaknya di ujung timur Pulau Jawa. Gunung Mahameru amat besar sehingga daerah ujung timur Pulau Jawa tak mampu menahan beratnya. Akibatnya, daerah di sekitar timur Jawa miring dan tenggelam ke laut. Sebaliknya, daerah di ujung barat Pulau Jawa malah terangkat naik.
Hal ini tentu membuat Pulau Jawa terlihat aneh dan tak seimbang. Karena itu, para dua yang dipimpin oleh Batara Guru memutuskan untuk memindahkan Gunung Mahameru ke daerah barat. Pada hari yang ditentukan, para dewa mengangkat gunung itu. Mereka lalu terbang ke arah barat. Tanpa mereka sadari, puncak gunung itu jatuh dan menjadi Gunung Semeru. Para dewa terus terbang ke barat. Selama perjalanan, sedikit demi sedikit, bagian gunung itu jatuh, sehingga menyebabkan terbentuknya deretan gunung baru. Saat para dewa melintas di tengah-tengah Pulau Jawa, mereka baru menyadari bahwa gunung yang mereka bawa tinggal sedikit. Mereka lalu memutuskan untuk menghentikan perjalanan. Sisa gunung itu mereka letakkan tepat di tengah Pulau Jawa dan disebut Gunung Tidar. Letak Gunung Tidar yang tepat di tengah itu telah membuat Pulau Jawa menjadi seimbang, tidak miring ke timur atau miring ke barat. Tepuk tangan sekali lagi untuk Shilin, asal-muasal Gunung Tidar. Another round of applause for Zealand with the origin of Mount Tidar. Indonesia memiliki banyak karya sastra yang sangat unik dan menarik untuk dipelajari, baik itu lagu daerah, puisi, dongeng, mitos, fabel, maupun cerita legenda yang baru saja kita saksikan bersama. Di dalam karya-karya sastra tersebut selalu terkandung pesan yang ingin disampaikan dari generasi ke generasi. Satu lagi karya sastra yang tidak kalah menarik dan sering menggelitik adalah pantun. Hadirin, berikut ini adalah penampilan dengan pantun dari 3 pembelajar yang akan ditampilkan secara bergantian, berturut-turut. Mari saksikan penampilan dari Thomas, Audrey, dan Brenda. Yang pertama, Thomas, kami persilahkan. Indonesia has many literary works that are very unique and interesting to study. Within folk songs, poetry, fairy tales, myths, fables, and even the legend we just heard together, there is always a message to be conveyed from generation to generation. Another literary work that is no less interesting is pantun. Ladies and gentlemen, the following is pantun. Let's see the performance together. Halo, nama saya Thomas, saya tinggal di Washington DC. Ini pantun saya. Bunga ada di antara gedung-gedung, seperti menyanyi setiap malam. Aku tidak melihat jejakmu di gunung, ketika matahari sudah terbenam. Terima kasih. Audrey, kami persilakan. Audrey is next. Nama saya Audrey. Terima kasih atas kesempatan ini untuk belajar bahasa Indonesia. Ini pantun saya. Bangun pagi untuk mengajar, sampai hari sudah jam 2. Di kelas bahasa Indonesia kita belajar dengan yang muda dan juga yang tua. Terima kasih, Guru Bunga. Brenda, kami persilakan. Brenda's next. Okay. Selamat sore. Nama saya Brenda.
Saya dari Amerika Serikat. Saya tinggal di Spokane, Washington. Ini pantun saya. Sudah musim semi menari. Kadang-kadang pergi ke taman. Tahun-tahun sudah berlari. Waktuku datang membawa kebebasan. Hadirin, beri tepuk tangan sekali lagi untuk Thomas, Audrey, dan Brenda. Let's give a round of applause for Thomas, Audrey, and Brenda. Budaya pantun merupakan salah satu budaya Indonesia yang patut kita jaga dan lestarikan bersama. Pantun is a part of Indonesian culture that we should protect and preserve together. Hadirin, hubungan diplomatik Indonesia-Amerika sudah berlangsung bahkan sejak Indonesia belum merdeka. Adalah Thomas Hughes yang menjabat sebagai konsul Amerika Serikat pertama di Batavia pada 24 November 1801 sampai 26 Januari 1802. Ladies and gentlemen, diplomatic relations between Indonesia and America have been going on since Indonesia was not yet independent. It was Thomas Hughes who served as the first United States consul in Batavia from November 24th, 1801 to January 26th, 1802. Seiring dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua pada 2 September 1945, Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, di mana pada hari itu Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, membacakan teks proklamasi yang menandai Hari Kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah Evan Odegaard yang akan membacakan sebuah puisi yang berjudul Menatap Merah Putih. Hadirin, mari sambut dengan meriah Evan Odegaard. Along with the end of the Second World War on September 2nd, 1945, Indonesia gained its independence on August 17th, 1945, for on that day, the first president and vice president of Indonesia, Ayar Soekarno and Mohatta, read the proclamation marking Indonesia's Independence Day. Here is Evan Odegaard, who will read a poem entitled Looking at the Red and White. Ladies and gentlemen, let's give a warm welcome to Evan Odegaard. Halo, nama saya Evan. Saya tinggal di Minnesota dan saya akan membaca puisi. Menatap merah putih, seperti Djoko Damono. Menatap merah putih, melambai dan menari, nari di angkasa. Kibarannya telah banyak menelan korban, nyawa dan harta benda. Berkibarnya merah putih, yang menjulang tinggi di angkasa. Selalu teriring senandung lagu Indonesia Raya, dan tetesan air mata. Dulu, ketika masa perjuangan pergerakan kemerdekaan untuk mengibarkan merah putih, harus diawali dengan pertumpahan darah. Pejuang yang tak pernah merasa lelah. Untuk berteriak, merdeka. Menatap, merah putih adalah perlawanan melawan angkara murka. Membinasakan penindas dari negeri tercinta, Indonesia. Menatap, merah putih adalah berwelaknya darah demi membela kebenaran dan asasi manusia. Menumpas segala penjajah di atas bumi pertiwi. Menatap, merah putih adalah kebebasan yang mesti dijaga dan dibela. Kibarannya di angkasa raya. Berkibarlah terus merah putihku dalam kemenangan dan kedamaian. Sekian, terima kasih banyak.
Indonesia dan pembacaan teks proklamasi tersebut menjadi buah bibir banyak orang di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali oleh orang Amerika Serikat. Mari kita saksikan sebuah drama tentang Hari Kemerdekaan Indonesia yang akan ditampilkan oleh Bridget O'Donnell, Perry Bees, dan Annabella Chow dengan judul Hari Kemerdekaan. Hadirin, beri tepuk tangan yang meriah untuk Bridget, Perry, dan Annabella. Indonesia and the reading of the text of the proclamation have become the talk of many people in various parts of the world, including the United States. Let's watch a drama about Indonesia's Independence Day that will be performed by Bridget O'Donnell, Annabella Chow, and myself with the title Hari Kemerdekaan, or Independence Day. Enjoy. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 17 Agustus. Oh, terima kasih. 17 Agustus ya? Rasanya ada sesuatu di hari ini. Tapi apa ya? Oh, Hari Kemerdekaan Indonesia ya? Oh, iya betul. Kalian penasaran gak sih orang-orang di Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan seperti apa? Biasanya orang-orang di Indonesia mengadakan upacara bendera dan berbagai macam lomba. Kok kamu tahu? Iya, soalnya aku baru aja Google. Ini, aku kira karena kamu pintar. Gimana kalau kita nonton video upacaranya? Boleh, aku juga penasaran seperti apa upacaranya. Coba aku cari di YouTube ya. Oh, ini ada siaran langsungnya. Ayo kita tonton. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Soekarno-Hatta. Perry, Bridget, dan Annabella pun menonton upacara hingga selesai. Wow, seru sekali ya upacara kemerdekaan di Indonesia. Iya betul, mega sekali saat memasang bendera merah putih. Bagian itu keren sekali. Sayangnya tahun ini tidak bisa dirayakan semeriah tahun-tahun sebelumnya. Sayang sekali ya. Karena pandemi, jadi tidak banyak orang yang ikut upacara. Ya, semoga tahun depan situasi sudah lebih baik, supaya lebih banyak orang bisa merayakan Hari Kemerdekaan. Tetap kuat teman-teman Indonesia. Bersabarlah dulu, semua pasti akan berlalu. Cepat pulih Indonesia. Hadirin, 28 Desember 1949 secara resmi menandai hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat dengan ditunjuknya Duta Besar pertama di Indonesia, H. Merrill Cochrane, untuk Kedutaan Besar Amerika. Kemudian pada 20 Februari 1950, Indonesia menunjuk Dr. Ali Sastroamidjojo sebagai Duta Besar Indonesia pertama untuk Amerika Serikat. Ladies and gentlemen, December 28, 1949 officially marked the beginning of diplomatic relations between Indonesia and the United States, with the appointment of the first ambassador to Indonesia, H. Merrill Cochrane, to the American Embassy in Jakarta. Then, in turn, on February 20th, 1950, Indonesia appointed Dr. Ali Sastroamidjojo as the first Indonesian ambassador to the United States. Kita semua memahami bahwa Indonesia dan Amerika Serikat sebagai bangsa yang besar sudah sepatutnya menjalin hubungan diplomatik yang saling mendukung di berbagai sektor dan aspek kehidupan demi kesejahteraan dan kedamaian rakyatnya. We all understand that Indonesia and the United States, as big nations, should establish mutually supportive diplomatic relations in various sectors and aspects of life for the welfare and peace of their people.
Kita bisa bayangkan apabila kedua negara ini tidak menjalin hubungan baik, pasti ada terasa dari sesuatu yang sangat rumpang. Ngomong-ngomong rumpang, mari kita saksikan penampilan Tasha Malambasang, saya sendiri, menyanyikan lagu rumpang dari Nadine Amizah. Selamat menyaksikan. Let's watch the performance of Tasya Malompasang singing the song Rumpang by Nadine Amizah. Halo, perkenalkan, nama saya Tasya dan saya akan bernyanyi lagu Rumpang dari Nadine Amizah dengan bermain ukulele. Ada
Hadirin, ada banyak aspek dalam budaya, baik itu budaya Indonesia maupun budaya Amerika Serikat. Salah satu aspek yang tidak bisa dipungkiri selalu ada dan selalu menggoda untuk dicoba adalah budaya kuliner. Budaya kuliner setiap bangsa akan berbeda-beda. Ini disebabkan salah satunya oleh kondisi geografi dan cuaca atau iklim di wilayah tersebut. Ladies and gentlemen, there are many aspects to culture, and one aspect that is both important and delicious is culinary culture. The culinary culture of each nation is different due to the differing geographical and climatic conditions of the area. Berikutnya, mari kita saksikan penampilan dari kakak beradik Ratnya dan Agria Ali yang akan memasak bubur serintil, bubur khas dari Semarang. Selamat menyaksikan. Next, let's watch the performance of the siblings Prajna and Agria Ali, who will cook bubur serintil, a typical porridge from Semarang. Halo semuanya, saya Agria. Saya Prajna. Hari ini kita akan memasak bubur serintil. Bubur serintil ada bubur sumsum, bubur mutiara, candil dengan gula merah, dan kuah santan. Pertama, kita memasak bubur mutiara. Biasanya, kami menggunakan sagu mutiara, tapi sekarang kami hanya punya tapioka mutiara. Kenapa tidak punya sagu mutiara? Karena di Amerika sulit untuk membeli sagu mutiara. Oh, benar. Tidak banyak makanan Indonesian di sini. Sekarang ambil 500 ml air dalam panci dan rebus sampai mendidih dan masukkan 50 gram mutiara tapioka. Masak berapa lama? Rebus selama 5 menit dan aduk. Matikan api dan tutup panci selama 20 menit. Sekarang masukkan pewarna makanan merah. Dan tutup. Setelah ditutup selama 20 menit, masak lagi selama 7 menit. Lalu tunggu sampai seperti ini. Kita buat candil selanjutnya. Biasanya candil ada tepung beras, tapi kami menggunakan ubi dan tepung ketan. Ya, dengan ubi sedikit lebih sehat. Ambil ubi yang sudah dikupas dan direbus. Lalu campurkan dengan tepung ketan dan sedikit air dan garam. Kita bentuk ini menjadi bola-bola kecil. Menyenangkan ya. Ambil 100 gram gula merah dan rebus dengan pandan dan air. Masakkan bola-bola kecil dan masak sampai bola-bolanya matang. Wah, pandan dan gula merah wanginya enak. Sekarang kita buat bubur sumsum hijau. Campur 100 gram tepung beras, 1 liter santan, sedikit garam, dan pandan. Ini pandan lus. Masukkan warna hijau karena akan terlihat enak.
rebus dan aduk sampai matang. Wah, ini cantik. Ya, itu benar. Akhirnya, kita panaskan santan instan dengan satu sendok makan tepung beras. Sekarang panaskan santan instan dengan 1 sendok makan tepung beras. Cantik menyedangkan. Dan Santan. Wah. Oke, selesai. Ini bubur serentel masakan Indonesia. Anda bisa memasaknya. Terima kasih banyak semuanya. Hadirin, masih berkaitan dengan budaya kuliner, mari kita saksikan bersama penampilan dari Lisa yang akan menampilkan sebuah presentasi makanan kesukaannya. Beri tepuk tangan dan selamat menyaksikan. Ladies and gentlemen, let's watch another performance on the topic of culinary culture. Lisa will present her favorite food. Let's give her a round of applause. Nama saya Lisa. Saya berasal dari New Jersey, Amerika Serikat. Sekarang saya tinggal di Virginia. Makanan kesukaan saya adalah tahu. Saya suka makanan ini karena rasanya sedikit manis, gurih, dan asin. Terima kasih. Hadirin, selain keberagaman budaya kuliner di Indonesia dan Amerika, kebutuhan tempat tinggal juga menjadi sesuatu yang membuat keberagaman itu semakin beragam. Ada perubahan bentuk dan gaya tempat tinggal dari dulu hingga kini. Seperti di Indonesia, kita bisa melihat rumah dengan gaya Amerika, seperti di Serpong dan Surabaya. Hadirin, mari kita saksikan bersama penampilan dari Mai Ichihara yang akan menunjukkan beberapa bagian rumah di Carolina Utara, Amerika Serikat. Ladies and gentlemen, in addition to the diversity of culinary cultures in Indonesia and America, housing is also something that lends itself to the diversity of these two cultures. There's been a change in the form and style of homes from the past to the present. As in Indonesia, we can see houses with American styles, such as in Serpong and Surabaya. Let's watch together the presentation of Mai Ichihara, who will show us some of the architecture in South Carolina. Halo, nama saya Mai. Sekarang saya tinggal di Carolina Utara dan saya mau menjelaskan rumah ini. Wow. Untuk minggu ini saya tinggal di sini karena keluarga teman saya pergi berlibur. Jadi keluarganya minta saya tinggal di sini dan merawat anjing mereka. Nama anjing Sammy. Itu Sammy. Rumah ini keren sekali dan ada sejarah yang menarik. Sekitar 40 tahun yang lalu, ada 5 teman yang baru saja lulus dari sekolah arsitektur dan konstruksi.
mereka membeli tanah bersama dan mereka masing-masing membangun rumah untuk diri mereka sendiri. Jendela besar membiarkan sinar matahari masuk ke dalam rumah. Karena sinar matahari masuk lewat jendela, tembok bata ini menjadi hangat dan memanaskan rumah ketika dingin. Rumah ini juga ada banyak ruang terbuka untuk aliran udara. Dulu rumahnya tidak ada AC, jadi kipas langit bantu mendinginkan rumahnya. Ini itu kabel di mana pakaian digantung sampai kering. Saya suka pakai ini. Tempat favorit saya di rumah itu adalah halamannya karena sangat besar dan ada banyak pohon, hewan, dan tanaman yang berbeda. Contohnya di malam hari, saya bisa lihat kunang-kunang dan kalau saya beruntung, mungkin bisa dengar burung hantu. Wow. Tapi hati-hati kalau jalan-jalan di sini karena halaman ini juga menjadi bahaya. Berbagai hal beracun tinggal di sini. Contohnya ini itu tanaman beracun. Ini namanya poison ivy dan banyak ular berbisa juga ada di dekatnya. Namun saya masih suka sekali rumahnya karena itu di dalam alam yang indah. Terima kasih. Saya mau Hadirin, Indonesia dan Amerika memang sedikit banyaknya berbagi keberagaman yang sama. Indonesia beragam karena adat istiadat dan budayanya. Begitu juga Amerika yang beragam karena etnis masyarakat dan kondisi geografisnya. Dengan kondisi geografis yang beragam ini, Indonesia dan Amerika sama-sama merayakan musim panas di bulan Juli. Ladies and gentlemen, Indonesia and America are both rich in culture and diversity. Indonesia is diverse because of its customs and cultures, as well as America is diverse because of its ethnicities and geographical conditions. Something that both Indonesia and the United States share, however, is summer in July. Namun, bagaimana jika di tengah panas yang melanda itu, semesta menurunkan hujan? Ya, seperti hujan bulan Juni. Sebuah puisi dari Sapardi Djoko Damono yang dibacakan oleh Jenica Barrage. Selamat menyaksikan. However, what if in the midst of that scorching heat, there is a rain? Yes, like rain in June, a poem from Sapardi Djoko Damono that will be performed by Jenica Barrage. Have a good time watching. Halo, nama saya Jenica dan saya dari New Jersey, Amerika Serikat. Puisi ini adalah Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusinya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Terima kasih. Hadirin, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki mimpi yang indah dan bijaksana untuk keberlangsungan hidup dan kedamaian umat manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia. Untuk itulah kenapa kita juga berkumpul di sini saat ini. Kita merayakan hidup, merayakan bangsa, merayakan cinta,
dan merayakan keberagaman sebagai pusaka yang tak ternilai harganya. Indonesia and the United States have a mutual dream to proliferate peace and understanding in the world. That is also why all of this was possible, and how we're gathered here today. We celebrate life, nation, love, and the diversity that brings us together. Hadirin, mari kita bersama-sama saksikan penampilan dari pembelajar atas nama Sarah Hoover yang akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka karya Ismail Marzuki. Selamat menyaksikan. Let's watch Sarah Hoover singing the song Indonesia Pusaka by Ismail Marzuki. Enjoy. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan daya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memunjanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Hadirin, tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Pada kesempatan kali ini, kami mengundang dengan hormat atas Pendidikan dan Kebudayaan KBRI di Washington DC untuk menutup acara virtual showcase hari ini. Kepada Profesor Poppy Rufaida, kami persilahkan. Ladies and gentlemen, the time has passed quickly. We've reached the end of the event. On this occasion, we respectfully invite the Education and Cultural Attaché to give a speech as well as close today's virtual showcase event. A warm welcome to Professor Poppy Rufaida. Terima kasih buat MC kita hari ini. Luar biasa, acara telah terlaksana dengan sangat baik sekali. Kita dapat melihat penampilan dari para pembelajar dari kelas Bahasa Indonesia Pemula atau Indonesian Language Class for Beginners. Mulai dari membaca pantun, kemudian ada yang menyanyi,
Kemudian ada juga yang memasak luar biasa, bisa memasak masakan Indonesia. Kemudian juga tadi ada bercerita, drama, dan memainkan peran. Dan ternyata kelas pemula atau beginner class ini mampu memberikan kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia dengan cepat sekali. Tidak terasa dari sejak awal bulan Maret sampai dengan akhir bulan Juli belajar bahasa Indonesia dengan para pengajar yang sangat luar biasa, kemudian mampu menampilkan kelancaran dalam menggunakan bahasa Indonesia. Atas nama KBRI Washington DC, atas nama kuasa usaha Ed Interim KBRI Washington DC atau Charge the Affairs dari Bapak Iwan Freddy Harisusanto, mengucapkan terima kasih atas dukungan dari para pembelajar kelas bahasa Indonesia dan juga yang hadir hari ini. KBRI Washington DC akan menyelenggarakan kelas bahasa Indonesia pada semester yang akan datang, yaitu di bulan fall ya, session fall session. Kami tetap akan membuka kelas bahasa Indonesia baik kelas beginner juga kelas intermediate dan kelas mahir. Dan pada hari ini virtual showcase telah menunjukkan kemampuan dari para pembelajar dengan sangat baik sekali dan kita bisa menikmatinya dengan luar biasa. Dan setiap orang yang tampil hari ini kami memberikan apresiasi yang sangat tinggi ya, tepuk tangan yang sangat meriah sekali karena mereka telah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semuanya pembelajar dan juga kepada para guru, para pengajar yang telah membantu untuk menghantarkan para pengajar hari ini tampil dengan sangat baik. Sebelum kita menutup acara, saya akan meminta waktu sekitar 30 detik dari masing-masing pengajar yang telah mengantarkan para pembelajar hari ini untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Mungkin bisa dimulai dari Pak Sanjaya, Mas Wimbo, Mas Berlin, dan Mbak Bunga. Silahkan kami persilahkan untuk menyampaikan kesan dan pesannya secara singkat. Bisa dimulai dari Mas Sanjaya dahulu atau dari Mbak Bunga atau Mas Berlin dan Mas Wimbo. Mungkin ladies first. Ya, ladies first, Mbak Bunga. Ya, baik. Terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir hari ini. Terima kasih untuk semua siswa yang sudah tampil atas kesempatannya juga kepada Bu Popi dan Pak Ang dari Kemdikbud. Ya, semoga kita bisa berjumpa lagi di semester selanjutnya dan sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Bunga untuk pengajar di kelas beginner ya, kelas pemula. Selanjutnya Mbak Bulma ini di Bali ya, sedang di Bali. Iya betul Ibu, sedang di Bali. Ya. Selanjutnya Mas Sanjaya. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Popi dan semua pihak yang terlibat, tentunya dari KBRI di Washington DC dan juga dari Badan Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kami para guru-guru sangat beruntung berkesempatan diberikan tugas untuk mengajar warga Amerika Serikat dan tentu kami berharap ini bisa terus berlanjut dan kami bisa tetap membantu dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Sanjaya juga sedang di Bali ya ini. Ya, benar. Ya, selanjutnya Mas Wimbo. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bu Popi untuk mengajar dan juga untuk semua peserta yang sudah belajar bahasa Indonesia secara virtual. Kalian luar biasa. Semoga kita bisa bertemu langsung ya, face to face. Terima kasih. Terima kasih. Mas Wimbo di kota apa sekarang? Semarang saya, Bu. Di kota Semarang. Semarang Ya. terkenal dengan lumpianya ya. Betul sekali. Ya, selanjutnya dengan Mas Berlin. Halo semua, oke, terima kasih sekali lagi kepada Bu Popi, pihak KBRI dan Badan Bahasa. Ini pengalaman yang luar biasa dan
untuk para peserta, murid-murid di sini. Keren sekali ya, semua penampilan keren sekali. Semoga kalian bisa terus belajar dan kami tunggu untuk belajar lagi di semester depan. Oke, sampai jumpa. Ya, terima kasih dari pengajar yang telah mengantarkan performance hari ini luar biasa, semuanya keren-keren sekali ya, mampu menguasai untuk pengucapan bahasa Indonesia dalam waktu yang sangat singkat sekali. Mudah-mudahan dapat dilanjutkan nanti pada kelas yang akan datang dan kami akan menyampaikan undangan untuk registrasi untuk yang akan mengikuti kelas bahasa Indonesia di tingkat lanjutan atau menurut para pengajarnya apakah masih di kelas beginner atau misalnya beginner novice atau low, nanti akan ditentukan oleh para pengajar berdasarkan hasil penilaian hari ini. Ya, sebelum dilanjutkan kepada MC juga, kami juga mengundang barangkali Pak Profesor Aminuddin masih standby di tempat di Jakarta. Barangkali bisa memberikan kesan-kesannya setelah melihat kemampuan para pembelajar yang semuanya itu ada orang Amerika dan juga orang diaspora. Silahkan Profesor Aminuddin sebagai Kepala Badan Pengembangan Bahasa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Silahkan Prof. Terima kasih Bu Popi. Saya sangat terkesan dengan kehebatan para pembelajar kelas beginners ini yang memang luar biasa. Mereka punya bakat dalam berbahasa Indonesia dan juga bermain musik, bermain peran. Selamat kepada semuanya dan mudah-mudahan bisa diteruskan ke tingkat yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. Selamat. Ya. Terima kasih Prof. Amin. Kami memiliki 5 showcase, virtual showcase. Hari ini adalah virtual showcase untuk kelas pemula atau beginner. Kemudian nanti kami ada sesi untuk kelas intermediate dan beginner. Kemudian ada kelas mahir. Kelas mahir itu mungkin juga dinanti-nantikan, akan ada semacam webinar talk dan juga ada yang jaipongan dan ada menyinden langgam Jawa. Mudah-mudahan 5 showcase ini mampu meningkatkan ya preferensi orang Amerika dan juga diaspora untuk belajar bahasa Indonesia sebagai bagian dari diplomasi bahasa antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat. Demikian yang dapat kami sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir hari ini. Kami mengucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk hadir di acara-acara yang akan datang. Barangkali panitia dapat menayangkan flyer untuk acara yang kedua. Flyer yang kedua, ketiga, dan keempat barangkali dapat ditampilkan agar bisa diikuti, bisa dilihat oleh para peserta sebelum kita serahkan kepada MC. Mohon dapat ditayangkan dahulu flyer untuk kegiatan virtual showcase yang akan datang. Oke Bu, bentar. Iya. Sudah ada untuk yang kelas interbegin.
Nah, terima kasih. Kami mengundang kehadiran ya untuk mengikuti virtual showcase Indonesian language class untuk kelas beginner dan kelas intermediate yang juga akan menampilkan sesuatu yang berbeda dengan tampilan yang ditayangkan hari ini. Silahkan kepada panitia ya untuk di-sharing flyer ini di chat agar nanti bisa di-download oleh yang lainnya. Kemudian juga silahkan ditayangkan flyer untuk web talk yang kelas mahir. Nah, ini virtual showcase Langgam. Ya. Web talk about Indonesia by Americans. Ya, ini sudah ada. Di sini para presenternya juga ditampilkan. Silahkan kepada panitia untuk di-sharing di chat room untuk flyer ini diberikan nama mungkin ya untuk tanggalnya. Ya, barangkali bisa ditayangkan yang paling pertama kembali ya. Ya. Jadi yang paling terdekat adalah minggu depan hari Selasa waktu yang sama atau waktu Indonesia hari Rabu. Terima kasih atas flyernya, silakan untuk di-share. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk kegiatan virtual showcase untuk menampilkan kemampuan berbahasa Indonesia dari kelas tingkat lanjut, kemudian tingkat mahir. Jadi mudah-mudahan dapat hadir dan mengajak rekan-rekan handai tolan semuanya untuk memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh KBRI Washington DC. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Untuk itu kami persilahkan kepada MC untuk memandu acara selanjutnya. Terima kasih kepada Profesor Poppy Rufaidah atas sambutannya dan telah sekaligus menutup acara pada hari ini. Thank you to Professor Poppy Rufaidah for her closing remarks, and thank you to all of our instructors for their hard work these past few weeks. Demikianlah acara pada hari ini. Semoga hadirin menikmati seluruh penampilan dari kami dan semoga penampilan ini dapat menginspirasi para pembelajar bahasa dan budaya Indonesia di seluruh dunia, khususnya di Amerika Serikat. Kami sampaikan harapan dan doa yang terbaik untuk kita semua, terutama di masa pandemi saat ini. Kami berharap semua orang dapat selalu menjaga kesehatan dan semoga bumi segera sembuh, kembali tumbuh, dan semakin tangguh menghadapi berbagai rintangan yang ada. We hope that the audience has enjoyed all of our performances and that the celebration of Indonesian culture may inspire Indonesian language and culture learners around the world, especially in the United States. We convey our best wishes and prayers, especially during the current pandemic. We hope that everyone stays healthy and that the world will soon recover and become more resilient in the future through all this hardship. Pengantaran di situ. Terima kasih. Sebagai penutup, kami mengundang pembelajar kelas B1, B2, dan B3 untuk tampil dan menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Dan hadirin yang juga tahu lagu ini, silakan ikut bernyanyi. Ya. To close this event, we'd like to invite students from grades B1, Ya, B2. boleh dibuka semuanya panitia untuk di-unmute ya. Kita menyanyi bersama-sama semua ya. Yep. Performing the song Di Sini Senang, Di Sana Senang. Ayo. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la
Ini Senang. senang. Mana hatiku senang. Senang. Lah. La 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 Di mana-mana hati. Di senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Di mana di sana senang, Mana hatiku senang. Terima kasih semuanya. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Semuanya, sampai jumpa. Terima kasih Bu Popi. Terima kasih semua. Ya, kita foto bersama, lupa foto bersama sebelum bubar ya, dibuka screen-nya, mohon maaf. Aduh, yang Oh enggak iya, lah. mohon dapat dibuka screen-nya, kita foto bersama dahulu. Udah Ya, hilang. screen Oh, halaman masih. pertama, ya Nancy dengan Ricky masih ada, Wayan. Ya, 1, 2, 3. Oke, senyum yang sangat manis sekali. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya screen kedua. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. Oke, screen ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat beristirahat.